Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Mumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan bisa belajar dengan gembira. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Jangan lupa siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Bu Mumba ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan menyalakan tombol lonceng, serta setia menonton video pada channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Anak-anak hebat, era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Anak-anak, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan narkoba? Dan apa dampak buruknya bagi penggunanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Sedangkan nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Meluasnya jalur peredaran narkoba tidak terlepas dari dampak negatif globalisasi. Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memudahkan usaha penyelundupan narkoba ke negara-negara di dunia, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Nah, negara-negara ASEAN merasa sangat prihatin atas meluasnya peredaran narkoba tersebut. Para kepala negara anggota ASEAN sepakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba melalui deklarasi Declaration on Drug Free ASEAN 2015. Negara kita, Indonesia, memiliki peran penting dalam kerjasama pemberantasan narkoba tingkat ASEAN. Hal yang disampaikan oleh delegasi Republik Indonesia pada pertemuan ke-33 ASEAN Senior Official Meeting on Drug di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menekankan agar Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matter dapat memberikan dorongan kuat bagi semua negara anggota untuk lebih efektif lagi sehingga berhasil dalam upaya mencapai ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Kemudian yang kedua, pentingnya perlindungan kaum muda ASEAN terhadap bahaya narkoba melalui kerjasama nyata antara anggota ASEAN dan mitra wicara. Anak-anak, narkoba sangat berbahaya. Yang pertama, bahaya bagi penggunanya yaitu mempengaruhi kesehatan baik secara fisik maupun secara psikologi. Kemudian yang kedua, bagi keluarganya itu menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidaktentraman, rasa tidak hormat, dan tentu saja membuat malu keluarga. Yang ketiga, bagi lingkungan pengguna, bahayanya yaitu meningkatnya tindak kejahatan,
angka kemiskinan, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungannya. Kemudian yang keempat, bagi bangsa dan negara tentu saja merusak generasi muda penerus bangsa. Nah, kalau generasi mudanya rusak, pada akhirnya kelangsungan hidup bangsa juga akan terganggu. Berikutnya, bagaimana cara menghindari atau mencegah penggunaan narkoba? Caranya antara lain, yang pertama, jangan pernah sekali-kali mencoba narkoba. Yang kedua, mengetahui dampak buruk narkoba. Kemudian yang ketiga, memilih teman-teman yang baik sehingga kita juga akan ikut menjadi baik. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan positif, contohnya misalnya berolahraga, kemudian membaca, dan lain-lain. Yang kelima, jika memiliki masalah, carilah jalan keluar yang baik. Jadi, jangan menjadikan narkoba sebagai pelampiasan atau pengalihan dari masalah yang kalian hadapi. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang narkoba, dampak buruk, kemudian bahaya dan cara menghindarinya, sekarang silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian bisa mendiskusikannya dengan orang tua atau saudara di rumah. Anak-anak hebat, selanjutnya kita akan membuat brosur dengan tema "Katakan Tidak pada Narkoba". Sebelum membuat brosur, kita pelajari dulu apa itu brosur dan bagaimana cara membuat brosur. Brosur biasanya dibagikan kepada orang lain di tempat umum, pameran, ataupun pertokoan. Brosur bisa juga ditempel di dinding atau di tempat yang disediakan seperti poster ya. Kemudian ciri-ciri brosur, ukurannya itu lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya dibagikan kepada orang-orang di tempat umum ataupun ditempel di dinding seperti poster. Yang ketiga, brosur berisi informasi ataupun ajakan untuk berbuat sesuatu, misalkan ajakan untuk menjauhi narkoba. Yang keempat, tulisan di dalam brosur itu lebih banyak. Nah, ini yang membedakan antara brosur dan poster ya. Kalau poster tulisannya sedikit, kalau brosur lebih banyak. Tetapi brosur tetap dilengkapi dengan gambar. Yang kelima, brosur itu ada yang tidak dilipat, disebut flyer. Ada juga brosur yang dilipat 2 ataupun dilipat 3. Cara membuat brosur yang pertama, kalian tentukan temanya. Kalau kali ini tugasnya sudah ditentukan temanya ya, yaitu tentang katakan tidak pada narkoba. Kemudian yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Apakah kalian akan membuat brosur tanpa dilipat, lipat 2, atau lipat 3? Karena jenis brosur ini nanti menentukan tata letak tulisan dan gambar ya. Kemudian yang ketiga, menentukan judul yang menarik. Yang keempat, mengatur tulisan agar mudah dibaca. Contohnya seperti ukuran dan jenis hurufnya. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan antara ukuran gambar dengan tulisan. Nah, tugas kalian adalah membuat brosur untuk mengkampanyekan katakan tidak untuk narkotika yang akan disebarkan kepada masyarakat di lingkungan kalian nanti ya kalau suasananya sudah kondusif. Nah, sebelum membuat brosur, kalian buat dulu kerangka gagasannya dan tulislah dalam tabel seperti berikut ini. Apa itu narkoba? Apa dampak dari penggunaannya? Bagaimana cara pencegahannya? Dan kalimat ajakan yang mau kalian sertakan dalam brosur. Jika kerangka sudah kalian buat, kalian lanjutkan dengan membuat brosurnya. Jangan lupa untuk menambahkan gambar pada brosur agar brosur yang kalian buat menjadi lebih menarik. Berikut ini Bu Guru sertakan beberapa contoh brosur agar menjadi inspirasi kalian dalam membuat brosur. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.